Halo kawan aku, disclaimer, video ini merupakan dokumentasi pribadi langkah atas putusan yang dipilih, baik sendiri maupun hasil diskusi dengan istri. Ditujukan menjadi saksi ataupun pembelajaran yang berarti. Di suatu hari nanti, untuk kami dan siapapun yang kebetulan menghampiri, saat kami mengevaluasi maupun setelah kami pergi. Kami yakini tak ada yang abadi. Oleh karenanya, kami mesti berbagi. Kok kawan aku bisa datang melihat video ini? Percayalah, semesta ingin memberikan sesuatu kepada kawanku. Terimalah dan dengarkanlah. Saat ini kami akan mendokumentasikan lanjutan alasan utama kami kenapa mencoba memulai usaha dan memilih sektor peternakan. Sektor peternakan itu luas, dan kok kenapa kami memilih kambing perah? Sebelumnya, sudah kami sampaikan, jawaban alasan tersebut akan kami ulas dari 4 sisi. 1. Sisi finansial, sisi sosial, sisi emosional, dan yang keempat, sisi spiritual. Video dokumentasi sebelumnya sudah disampaikan dari sisi finansial dan sisi sosial. Sekarang, coba saya sampaikan dari sudut pandang emosional. Singkatnya, saya ingin mereduksi atau bahkan menghilangkan mentalitas instan yang saya dan mayoritas orang miliki. Terpaksa terpapar dan memiliki mentalitas tersebut. Status saya saat ini sebagai karyawan ataupun pegawai. Mentalitas instan itu umumnya dimiliki oleh karyawan. Apabila kita bandingkan dengan pengusaha ya, karyawan itu proses mendapatkan uangnya relatif simpel. Kerja selama 1 bulan, maka akan mendapatkan gaji. Angkanya pasti. Beda dengan pengusaha, tak ada kepastian yang mereka genggam. Seringkali untung, tak jarang rugi, kadang kosong, dan seterusnya. Sangat beda dengan karyawan mentalitasnya. Kondisinya, di zaman sekarang dan masa yang akan datang, kehidupan manusia senantiasa dimudahkan oleh banyak hal. Dan fitrahnya manusia dipastikan mencari kemudahan. Contoh realnya, teknologi, adanya mesin, adanya internet, dan lain halnya hadir di tengah-tengah kita. Salah satu tujuannya untuk memberikan kemudahan kepada kita semua. Sehingga untuk mendapatkan sesuatu dengan teknologi atau mesin, ketika kita libatkan ke dalam prosesnya, upaya yang harusnya kita keluarkan menjadi berkurang. Sekarang, kita ingin membeli makan pun tinggal buka HP, pesan, tunggu di rumah, makanan seketika datang. Ingin pesan barang pun demikian, tidak perlu datang ke toko, ke pasar, ataupun ke mall. Bisa tuntas dalam 1 genggaman saja, yaitu handphone. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita dengan senang hati atau semi dipaksa akan mengikuti zaman untuk memperoleh kemudahan tersebut. Sehingga yang saya rasakan, daya juang yang dari masa lalu saya pupuk dan miliki kok perlahan mulai terkikis bahkan hampir punah. Mayoritas hal saya inginkan dengan cara yang instan, ingin cepat, ingin mudah, ingin simpel. Bagi saya, ini ancaman yang luar biasa kawanku. Dan satu sisi, ini menjadi peluang yang saya nilai cukup bagus. Alamiahnya,
ketika kita melawan arus dipastikan menjadi kaum minoritas. Kalau itu di dunia usaha, yang menggeluti itu akan sedikit. Saingan kita tak banyak. Istilah kerennya ya di sektor blue ocean. Lawan kondisinya yang kita kenal dengan istilah red ocean. Berangkat dari keresahan tersebut, saya menghendaki untuk melawan kondisi tadi. Kondisi yang memaksa kita untuk serba instan, rangkaian cerita dari rangkuman di kacamata finansial, kondisinya saya harus punya usaha. Digabungkan dengan rangkuman di kacamata sosial, saya memikul beban moral, sehingga saya harus punya usaha yang dapat membantu orang sebanyak mungkin. Nah, dari sisi emosional ini, gabungan ceritanya menjadi saya harus punya usaha yang dapat membantu orang sebanyak mungkin dengan proses yang perlu waktu panjang alias tidak mudah. Beternak kambing perah ini menjawab gabungan dari 3 cerita di atas. Secara teknis, kambing perah salah satu subsektor peternakan yang dinilai memiliki kerumitan yang lebih dibandingkan dengan subsektor yang lainnya. Misal, kalau kita bandingkan dengan subsektor fattening, ini lebih singkat. Hitungan bulan bisa kita panen. Kalau subsektor breeding misalnya, ini tak seribet dengan kambing perah dan gak sepanjang dengan milking. Kambing perah dari sisi teknis, area hulu atau area produksi merupakan gabungan dari keduanya. Artinya, ketika kita menekuni subsektor kambing perah, sudah dipastikan breeding akan kita lakukan, fatteningnya pun harus kita lakukan, dan tradingnya pun akan kami lakukan. Ini merupakan subsektor yang sangat bagus untuk saya tekuni sebagai media yang saya pilih untuk melawan arus dalam hal mereduksi mentalitas instan yang mulai tumbuh dalam diri saya. Berbicara kambing perah, prosesnya itu panjang. Kalau kita bercerita mulai dari usia kambing ini kecil atau dilahirkan, anak kambing ini harus kita pelihara selama kurang lebih 10 sampai dengan 12 bulan. Kita ambil yang lebih dramatis, semisal 12 bulan lah. Di usia 12 bulan ini, kambing ini baru boleh kita kawinkan. Ya, sebetulnya usia 6 bulan pun sudah bisa dan mau kawin, akan tetapi organ tubuhnya ya belum matang dan mentalnya juga belum siap. Oleh karenanya, kondisi amannya itu di usia 12 bulan atau sudah mencapai bobot badan minimal 60% dari bobot dewasanya. Contoh, kambing sanen atau sapera bobot dewasanya itu 50 kg. Artinya 60% dari 50 kg itu ya 30 kg. Idealnya di bobot segitu baru boleh kita kawinkan. Kita anggap rata-rata mencapai bobot 30 kg itu di usia 12 bulan. Ini kita anggap ya, prosesnya bisa lebih cepat atau bahkan lebih lambat tergantung genetik, pakan dan juga lingkungannya. Di usia 12 bulan ini si kambing baru kawin. Usia kehamilan mereka itu di 5 bulan. Artinya kalau semua proses itu berjalan dengan lancar, mereka baru melahirkan itu di usia 17 bulan. Agar mendapatkan anakan yang bagus, prosesnya kita mulai dari proses perkawinan sejak awal. Betina tersebut kita kawinkan dengan jantan yang bagus secara genotip dan ataupun fenotipnya. Setelah kawin, nutrisi atau pakannya harus kita perhatikan agar cukup, sehingga pada saat dilahirkan nantinya bobot anaknya cukup besar dan susu induknya sudah mencukupi
atau bahkan bisa melebihi kebutuhan anaknya. Dan mental induknya pun sama, sudah siap memiliki anak, jiwa keibuannya sudah muncul. Jadi, pasca melahirkan, anaknya itu dijilati, mau menyusui anaknya. Ketika ada yang ganggu, pasang badan untuk melindungi, bukan malah kabur. Setelah kambing ini melahirkan, barulah bisa kita perah. Cerita susu kambing ini baru kita mulai dan baru keluar. Kalau di peternakan kami, full 1 minggu setelah melahirkan, susu induk menjadi hak anaknya sepenuhnya. Mereka tidak kami pisah. Nah, setelah 1 minggu ini, baru kami berbagi dengan sang anak. Jatah sang anak itu di pagi sampai sore hari, dan jatah malam harinya itu untuk kami sebagai pemilik peternakan. Artinya dalam 1 hari, kambing di kami hanya kami perah di pagi hari setiap hari. Siklusnya begitu seterusnya, sampai mereka disapih dan indukan ini hamil tua. Untuk pakan tidak cukup dengan hijauan saja. Konsentrat turut ambil peran dalam menghasilkan susu. Kalau kita bercerita, proses hilirisasi dari susu kambing ini akan lebih panjang, sampai pada akhirnya masuk dalam gelas konsumen, diminum dan memberikan manfaat bagi mereka yang meminumnya. Prosesnya sangat panjang. Usaha ini saya pastikan tidak akan cocok bagi mereka yang memiliki mentalitas instan. Prosesnya tidak akan lama, pasti gulung tikar. Karena kami menyadari hal tersebut, maka kami ingin menekuni bidang ini. Dalam prosesnya, kami selalu bercermin untuk mengingatkan diri. Tak jarang, keinginan untuk mengakhiri proses ini datang menghampiri. Sangat sering kok lama betul, kurang ini, kurang itu, dan seterusnya. Banyak alasan yang memperkuat kami ingin mengakhiri proses ini. Sampai saat ini, kami masih dalam kondisi sadar, yang mengingatkan dan menyadarkan kami lebih ke kacamata sosial sebelumnya. Itu yang paling kuat sehingga kami bertahan sampai dengan di titik ini. Mohon doanya, semoga kita diberikan kemampuan yang cukup dalam berproses memperjuangkan cita-cita kita. Semoga kawan-kawan aku pun demikian adanya. Amin ya robbal alamin. Jadi itu kawan aku, kenapa kami memilih secara khusus usaha di kambing perah. Kalau ada nilai manfaat yang diperoleh, dibantu di subscribe ya kawan aku. Untuk sisi spiritual, akan kami persiapkan untuk dibahas di video dokumentasi berikutnya. Sekian, terima kasih kawan aku.